Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan melalui tulisan yang diinspirasikan buku Roh Nubuat Maranatha, halaman 331 dengan judul Pikirkan Perkara-Perkara Sorgawi. Mari kita minta kuasa, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih satu hari ini Tuhan telah berkati kami. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami tidur, kami mau agar supaya pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua, sehingga kami dapat mengerti tentang sabda Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Wahyu 7 ayat 14. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sementara dalam khayal Yohanes melihat sekumpulan orang-orang yang berjubah putih, mereka terlihat di dalam bait suci Allah. Inilah yang akan menjadi hasil bagi semua orang yang memegang jasa-jasa Kristus dan membasuh jubah mereka dalam darahnya. Setiap jaminan telah diadakan supaya kita dapat duduk dengan Kristus di atas takhtanya. Tetapi syaratnya ialah kita harus menurut hukum-hukum Allah. Saudaraku, kita tidak boleh kehilangan surga. Percakapan kita, sekali lagi, percakapan kita haruslah mengenai perkara-perkara surgawi. Di sana tidak ada kematian maupun kesakitan. Mengapa kita harus langsung membicarakan perkara-perkara ini? Mengapa kita tinggal di atas perkara-perkara duniawi? Rasul itu mendesak kita supaya kita memiliki kewargaan negaraan sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Filipi 3 ayat 20. Kristus segera akan kembali mengumpulkan mereka yang telah bersedia dan membawa mereka ke tempatnya yang mulia dan indah. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 28. Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita suka memikirkan perkara ini, peristiwa-peristiwa ini, atau kita mau meremehkannya? Semakin banyak kita membicarakan Yesus, semakin banyak kita memantulkan citra ilahinya. Dengan memandang kita diubahkan, kita perlu menyertakan Kristus dalam pengalaman keagamaan kita. Apabila kamu berkumpul bersama-sama, biarlah percakapan itu mengenai Kristus dan keselamatannya. Semakin banyak kita membicarakan Yesus, semakin banyak daya pesonanya yang tiada taranya itu memukau kita. Saudaraku, orang-orang yang tidak senang memikirkan dan membicarakan tentang Allah dalam kehidupan sekarang tidak akan menikmati kehidupan yang akan datang. Di tempat Allah selalu hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Tetapi orang-orang yang suka memikirkan Allah, mereka akan senang sekali menikmati suasana surga. Orang-orang yang di atas bumi suka memikirkan surga akan merasa senang dalam pergaulan dan kesenangannya yang kudus. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu Saudaraku, sangat logika. Bagaimana saya dan saudara mau ke sorga kalau kita tidak memikirkan hal-hal sorgawi? Kita hanya memikirkan hal-hal duniawi.
tentunya saya dan saudara akan ditawan oleh kuasa kegelapan. Tetapi bila mana saya dan saudara dengan serius memikirkan hal-hal surgawi, memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka tentunya suasana surgawi itu akan menjadi bagian kita, dan kita termotivasi untuk hidup setia dan masuk di dalam kerajaannya. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih banyak. Oleh karena malam hari ini kami mau belajar untuk memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi, memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan berkati kami semua. Kami semua boleh tidur dengan tenang, bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami terus berdoa untuk keluarga yang telah terbentuk, yang Tuhan belum mengaruniakan keturunan bagi mereka. Saat ini Tuhan kami berdoa. Kami semua sepakat minta dengan iman. Mari Tuhan Engkau dengar. Tuhan menjawab, dan Tuhan kiranya memberkati mereka dengan keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, yang telah mendengar bahkan menjawab doa kami. Karena kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Haleluya. Amin.